Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, kita bersyukur sebagai anak-anak sekolah minggu, kita boleh beribadah lagi dalam ibadah sekolah minggu yang hari ini Enci dan teman-teman ada di gedung gereja, adik-adik ibadah dari rumah saja. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Enci mau bertanya dulu. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Bersyukur kepada Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu dengan menyanyi sebuah lagu, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah ini, mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Dalam sikap doa, kita menyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekalian, sebelum torang mendengarkan berita firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Bapa, karena merasalah kami akan cinta dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai pada jam saat ini ya Tuhan, Engkau selalu masih menyertai akan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 di Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari cerita firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau mau tutup bungkus akan tempat ini, Engkau mau menyertai kami, agar supaya ibadah kami ini boleh berlangsung dengan segala baik. Ya Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam sorga, bagi hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman-Mu, mari kiranya Tuhan Engkau mau tolong dia, agar supaya dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami, yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang suka dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Saya. Semua suka. Encik harap juga yang di rumah suka mendengar cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan dituntun oleh Encik Winnie. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan.
Kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik yang manis-manis, adik-adik yang ganteng-ganteng yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan diputar lewat video. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab yang pada hari ini terdapat dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sekali lagi katakan pembacaan pada pagi hari ini kita akan baca dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, silakan ambil Alkitab. Kita buka dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Dan adik-adik yang belum tahu membaca, dengarkan dulu apa yang Encik bacakan. Nanti kalau sebentar boleh selesai ibadah sekolah minggu pada saat ini, boleh kembali disuruh baca oleh kakak atau mama atau papa, atau siapa saja yang ada di rumah. Jadi, kita akan membaca Alkitab, kita mulai. Perikopnya, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita mulai ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat terakhir 26,
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut orang Kristen. Demikian sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan, melihat video cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, adik-adik, bagaimana? Apakah sudah menyimak dengan baik cerita firman Tuhan lewat video tadi? Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik berani menjadi pemberita kabar baik?
Kabar baik itu adalah firman Tuhan. Kita semua boleh menjadi pemberita kabar baik. Baik pendeta atau ibu pendeta, Pak Penatua atau Syamas, ataupun orang tua kita atau kakak, atau guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik juga boleh menjadi pemberita Injil. Jangan bilang, aduh kita cuma masih kecil, kita belum tahu membawa berita firman Tuhan. Jangan takut adik-adik. Apa yang adik-adik pernah dengar lewat kabar baik firman Tuhan, lewat Alkitab, boleh adik sampaikan kepada teman-teman di sekolah, ataupun pada teman-teman bermain di rumah. Jadi kalau ada yang misalnya ada yang berselisih, adik-adik harus bilang, jangan bakalae, firman Tuhan bilang, ini boleh bakalae. Firman Tuhan bilang, mesti mengampuni. Jadi kita adalah pembawa kabar baik adik-adik, jangan takut adik-adik. Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk menjadi pemberita Injil. Gimana adik-adik? Pasti kita dimampukan oleh Tuhan. Haleluya. Adik-adik, pada ibadah pagi hari ini kita dapat ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Perjanjian Lama. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a yang berbunyi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Sekali lagi, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit, dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Sekali lagi adik-adik, kita coba hafal. Yesaya 52 ayat 7a, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Adik-adik, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita tahu bahwa adik-adik dan enci-enci, bahkan semua kita yang adalah gereja, itu adalah hasil dari kabar baik. Jadi, karena kita semua hasil dari kabar baik, maka kita pun harus mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan, sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan, beri syukur, berilah syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur sambil bertepuk tangan. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi lebih bersemangat. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita akan berdoa penutup untuk menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini. Kita menyanyi tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa pada Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dalam doa penutup. Pada saat ini, mari berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa di surga, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala baik, kesehatan, kekuatan yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Lebih khusus di pagi hari ini dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Kami boleh beribadah dengan segala baik, sampai saat ini berjalan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh berdoa kepadamu, kami boleh membaca Alkitab, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu.
Biar Roh Kudus akan menuntun kami anak-anak-Mu, agar boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Menjadi anak-anak, walaupun kami masih kecil, kami menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kami. Dan biar hidup kami, anak-anak sekolah minggu, akan selalu menyenangkan Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus dan sesama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu, bagi kakak adik, orang tua, oma opa, bahkan semua yang kami kasihi. Selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dalam masa pandemi ini Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap kepadamu. Ajar kami untuk selalu datang memohon pertolongan dari-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah kami, gunung batu kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Bapa, beri kami sehat kuat, agar dengan kesehatan yang Engkau beri, kami akan pakai itu untuk melayani Engkau sebagai tugas dan pelayanan kami kepadamu, sebagai pelayan anak. Biar hidup kami beri yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah di pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Bapa, kami tahu apa yang kami beri itu sangat sedikit dibandingkan dengan semua berkat yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Amat terlebih berkat kesehatan. Tetapi Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Biar Tuhan melihat hati kami yang memberi. Dan biar Tuhan berkenan memberkati persembahan kami. Agar berbau harum di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang baik seperti Engkau. Ibadah kami pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ci undang kita semua berdiri, kita menyanyi Kabarkan Injilnya. 1, 2, 3. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Sekali lagi dengan semangat. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Demikianlah ibadah sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun telah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Tetap jaga jarak, pakai masker jika keluar dari rumah, dan Ci harap adik-adik tetap belajar dari rumah. Jangan karena sekolah dari rumah, nyendak belajar cuma bapontar. Nah, adik-adik jadi anak yang dengar-dengaran supaya dalam kehidupan selalu memuliakan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.